Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Rohman dari kelas 12 IPA 2 4 Pandeglang. Video kali ini akan melakukan praktikum tentang sifat koligatif larutan, diantaranya kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi sifat koligatif larutan yaitu sifat khas yang dimiliki oleh semua larutan. Nah, praktikum yang pertama akan kita lakukan yaitu penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap adalah adanya zat larut di dalam suatu pelarut yang menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar menguap. Adapun alat dan bahan yang perlu kita butuhkan yaitu garam, gula, dan air panas. Setelah bahan semua terkumpul, tuangkan air panas ke dalam gula dan garam. Pastikan semuanya rata ukurannya. Setelah itu, tutup semua larutan. Gula kita tutup. Kemudian garam dan juga air panas. Diamkan ketiga larutan ini selama 15-20 menit. Setelah 5 menit kemudian, mulai muncul bintik-bintik kecil dari uap di dalam masing-masing larutan. Bahwa tekanan uap pada larutan garam dan gula lebih rendah dibandingkan tekanan uap pada air. Jadi kesimpulan yang didapat dari percobaan tekanan uap pada larutan ini bahwa larutan air lebih banyak uapnya daripada larutan garam dan juga larutan gula ini. Bisa dilihat. Jadi, tekanan uap air lebih besar dibandingkan tekanan uap garam, dan tekanan uap garam lebih besar daripada tekanan uap gula. Praktikum yang selanjutnya yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih yaitu adanya zat terlarut di dalam pelarut yang menyebabkan pelarut ini sukar mendidih. Nah, alat dan bahannya yaitu ada 2 buah panci, lalu garam, air, dan gelas. Letakkan kedua panci tersebut ke atas kompor. Lalu tuangkan air 1 gelas ke masing-masing panci. Salah satu panci diberi garam. Kita beri panci yang ini, kasih garam. Kita nyalakan api di kedua kompor. Air dengan air garam lebih cepat mendidih dibandingkan air dengan yang hanya menggunakan air biasa saja tanpa ada zat pelarut lainnya. Dari hasil percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa air yang diberi garam lebih cepat mendidih daripada air yang tidak memakai apa-apa. Hal ini dikarenakan larutan air garam suka menguap karena molekul air terhambat, sehingga menjadikannya mendidih lebih cepat. Oke, percobaan selanjutnya yaitu tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah adanya zat terlarut dalam pelarut yang menyebabkan larutan yang mempunyai tekanan osmosis. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini yaitu ada wadah plastik 5 buah,
Selanjutnya wortel, ada juga gula, garam, sendok, dan yang terakhir ada air. Air 1 sendok gula, lalu aduk sampai tercampur. Lakukan kegiatan ini sesuai dengan larutan yang sudah dilabeli ini. 3 sendok teh gula yang sudah ditaburi, dan juga 1 sendok teh garam sudah dicampur, dan juga yang terakhir ada 3 sendok teh garam. Jangan lupa ketiganya aduk secara merata. Setelah kelimanya selesai, berikan potongan wortel tadi kepada masing-masing wadah. Wadah air, lalu gula, setelah selesai, kita tunggu sampai 24 jam agar terlihat perubahan pada kelima larutan ini. Setelah didiamkan selama 24 jam, terjadi perubahan. Yang pertama pada air. Wortel menjadi di bawah, namun teksturnya tetap tegar. Sama halnya seperti gula, tekstur tetap tegar, tetapi wortelnya mengapung. Pada 3 sendok teh gula yang selanjutnya, wortel mengapung dan tekstur sedikit agak empuk. Selanjutnya, 1 sendok teh garam, wortel menjadi di tengah-tengah antara mengambang dan tenggelam, namun tekstur agak lembek. Yang terakhir, 3 sendok teh garam, wortel berada di permukaan sangat lembek, seperti bisa dilihat. Percobaan sifat koligatif selanjutnya yaitu penurunan bentuk beku, yaitu adanya zat larut di dalam pelarut yang menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar membeku. Yang kita butuhkan ada batu es, 4 buah gelas plastik, gula, dan pertama kita lakukan adalah masukkan 4 buah es batu ke masing-masing, 1 sendok garam, dan 1 sendok tepung terigu ke gelas yang terakhir. Diamkan selama beberapa saat. Setelah beberapa menit kita diamkan, di air biasa, es batu sisa 3. Di larutan gula, es batu tersisa 3 juga. Namun di garam, semua larutan mencair, semua es batu mencair. Dan di terigu, semuanya masih utuh, 4-4-nya. Tidak ada yang beku satupun. Dalam es batu terdapat tatanan geometrik yang terstruktur dan kaku. Tatanan ini rusak ketika garam masuk yang mengakibatkan molekul-molekul air bebas bergerak dan membuat wujud es batu menjadi cair. Garam yang ditambahkan pada es batu juga menurunkan titik beku dari es batu. Akibatnya, es batu yang ditaburi garam meleleh lebih cepat daripada es batu lainnya. Oke, sekian video tentang sifat koligatif larutan dari saya. Terima kasih atas